Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arifatur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Ukuran yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Di sini ukuran pemusatan data mengenai pengertiannya sendiri yaitu ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau mewakili sekelompok data. Agar teman-teman tidak bingung atau tidak dapat memahaminya, mari kita simak langsung mengenai contohnya. Yang pertama yaitu rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa Universitas Islam Malang adalah 90. Di sini menjelaskan mengenai rata-rata. Yang bila mana di ukuran pemusatan data, kalau rata-rata itu masuknya pada mean, atau yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu tadi mean. Yang kedua, yaitu contoh yang kedua, kebanyakan mahasiswa Unisma berasal dari Pulau Jawa. Nah, contoh yang kedua ini kan menunjukkan arti kebanyakan mahasiswa. Nah, kalau menunjukkan arti kebanyakan di ukuran pemusatan data sendiri termasuk bagiannya pada modus yang mengulik atau membahas mengenai banyaknya data atau semacamnya. Terus contoh yang ketiga yaitu setengah dari mahasiswa Universitas Islam Malang menggunakan laptop saat mengikuti pembelajaran daring. Nah, di sini kan menjelaskan mengenai setengah dari mahasiswa Unisma itu kalau saat pembelajaran daring dia menggunakan laptop. Dan ada sebagiannya yang menggunakan handphone untuk melakukan pembelajaran daring. Di sini kita ada mendapatkan suku kata yaitu setengah. Nah, kalau setengah dimasukkan pada ukuran pemusatan data itu masuk pada ranah median. Itu adalah pengertian dan contoh-contoh mengenai ukuran pemusatan data. Sekarang kita masuk pada yang pertama tadi yaitu mean, rata-rata. Yang saya jelaskan untuk pertama ini yaitu mean atau rata-rata untuk data tunggal. Mean untuk rata-rata data tunggal di sini kita menggunakan rumus. Mean atau rata-rata data tunggal sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Di sini agar teman-teman atau yang menyimak video ini tidak merasa kebingungan, mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya yaitu ini. Nilai ujian statistika. Berikut ini nilai ujian statistika 10 mahasiswa kelas C Unisma. Yang tertera di situ yaitu angka mulai dari 70, 76, 89, 90, 84 dan seterusnya sampai 80. Maka rata-rata nilai ujian statistika 10 mahasiswa kelas C Unisma adalah sebagai berikut. Kita masukkan tadi rumusnya. Mean sama dengan jumlah keseluruhan dari nilai ujian statistika mahasiswa 10 mahasiswa tadi yaitu mulai dari 76 ditambah 76 ditambah 89 ditambah 90 dan seterusnya sampai ditambah 80. Terus kalau sudah dijumlah semuanya dari jumlah keseluruhan data, kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data dilihat dari ini 10. Kenapa 10? Karena data di atas merupakan data 10 mahasiswa kelas C Unisma. Kita masukkan saja langsung 70 tadi 70 ditambah
76 sampai seterusnya sampai 80, terus dibagi 10. Itu sama dengan 83,3. Nah, itu untuk main atau rata-rata data tunggal. Nah, kalau untuk membahas main atau rata-rata data kelompok atau interval, yaitu sebagai berikut. Kita bahas terlebih dahulu mengenai rumusnya. Yang pertama yaitu X bar atau rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi. Nah, dibagi N. Teman-teman mungkin belum paham atau yang menyimak video ini belum paham mengenai rumus yang saya jelaskan tadi. Maka dari itu, kita jelaskan keterangannya juga agar teman-teman atau yang menyimak video ini paham. Tadi X bar itu sama dengan rata-rata X terus garis tengah itu membacanya X bar atau rata-rata. Terus sama dengan sigma. Di sini sigma ialah mencakup keseluruhan, jumlah keseluruhan nantinya. Kalau semisal ini Fi. Nah, Fi atau frekuensi. Terus Fi itu nanti dikalikan dengan Xi, nilai tengah kelas interval. Nah, kalau sudah dikalikan dengan Xi, maka dari itu kita membaginya dengan N. N ialah banyaknya data. Agar rumus tadi yang kita paparkan tidak merasa ngambang atau masih bingung, kita langsung contohkan. Ini ada data hasil ujian statistika mahasiswa dengan kolom sebagai berikut. Interval nilai dari 40 sampai 46 dan seterusnya sampai 81 sampai 87. Frekuensi atau Fi ada jumlah 7 sampai 33 sampai 3. Terus nanti dijumlah dari frekuensi dijumlah dari 7 tambah 6 tambah 9 tambah 10 dan seterusnya sampai ditambah 3 itu sama dengan 55, teman-teman. Terus di sini ada nilai tengah Xi. Nah, Xi di sini ambilnya dari sini, teman-teman. Dari interval nilai, yaitu kan di sini ada urutan dari 40 sampai 46. Lah, kok bisa nilai tengahnya itu ada 43 ini? Nah, hitungnya itu begini, teman-teman. Dari 40 kita urutkan. 40 dari yang kecil yaitu 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46. Lah, di sini kok nilai tengahnya atau Xi-nya 43. Nah, itu kita langsung bagi saja dari 40, 41, 42, 43. Maaf. Di sini kita langsung bagi sama besar, yaitu 40, 41, 42. 42, terus itu besar sama besar nilai yang kiri. Terus nilai sama besar yang kanan yaitu 44, 45, 46. Nah, kalau sudah kita bagi sama besar, nanti hasilnya akan ketemu, yaitu nilai tengahnya atau rata-ratanya ada di 43. Nah, gitu cara mengetahui dari nilai tengah atau Xi. Kalau sudah mengetahui itu semua, nah ini untuk nilai tengah sama semua dari 47 sampai 81. Nah, di sini ada Fi dikali Xi. Loh, kok bisa Fi dikali Xi? Ya, ini tadi kan rumusnya sigma dikali Fi dikali Xi gitu.
tinggal kita kalikan. Yang pertama ada 7 kali 43 sama dengan 301. 6 dikali 50 sama dengan 300. Nah gitu. Nah setelah mengetahui tabel dan isinya semua tadi, kita langsung menuju ke rumusnya, yaitu X bar atau rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi N. Nah itu gimana? Sama dengan FI dikali XI itu ada 301. Terus tadi kan ada sigma. Sigma ini jumlah keseluruhan dari FI dikali XI. Nah gimana cara hitungnya? Langsung saja, FI dikali XI kan tadi sudah ketemu, yaitu ada 301, 300, 513 dari keseluruhan kelas intervalnya. Nah langsung saja kita jumlah dari 301, 300 sampai seterusnya sampai bawah, yaitu 252. Nanti ketemu hasilnya yaitu 3461. Nah, di sini kita langsung masukkan sigma FI dikali XI yaitu 3461 dibagi N. N ini apa? Kita lihat di keterangannya, yaitu banyaknya data. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, kita lihat di FI atau frekuensi. Frekuensinya ada berapa? Ada 55. Nah, caranya gimana kok langsung tahu frekuensi atau FI-nya itu 55? Nah, begini teman-teman. Dari frekuensi itu tadi, kenapa kok sampai 55? Itu dari penjumlahan dari angka yang paling atas, yaitu 7 ditambah 6 dan seterusnya sampai ditambah 3, itu sama dengan 55. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, langsung kita bagi. Ada 3461 dibagi dengan N, yaitu banyaknya data, ada 55 sama dengan 62,3. Gitu ya mengenai rata-rata untuk data tunggal dan data interval. Nah, setelah itu kita masuk pada median atau nilai tengah. Median ini bisa diartikan dengan nilai tengah sekelompok data yang telah diurutkan. Nah, jadi untuk median ini sendiri itu yaitu nilai tengah sekelompok data yang telah diurutkan. Agar teman-teman atau yang menyimak video ini tidak bingung, mari kita ulas terlebih dahulu mengenai contoh dari median atau nilai tengah. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu ada sekelompok nilai, sekelompok angka dari 9,8,7. Nah, ini kan datanya masih belum urut. Kalau median tadi ialah nilai tengah sekelompok data yang telah diurutkan. Nah, untuk mengetahui nilai tengah atau mediannya, kita urutkan terlebih dahulu dari kumpulan angka ini, ketiga angka ini, yaitu akan menunjukkan hasil dari yang kecil sampai yang besar, yaitu 7,8,9. Nah, kalau sudah urut begini, kita akan mudah mengetahui dari mediannya, yaitu median sama dengan 8 gitu. Terus itu kan tadi cuman angka sedikit. Gimana kalau angkanya banyak? Ini kita ulas contoh yang kedua, yaitu ada beberapa angka yang cukup banyak. Ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 angka. Kita lihat terlebih dahulu teman-teman, di sini sudah urut apa belum? Kalau belum, kita urutkan terlebih dahulu. Dari angka yang pertama kita teliti lagi.
yaitu di sini ada angka 80, ada 56, ada 70, ada 54, ada 52, ada 73, dan ada 85. Nah, itu kan sekelompok angka yang belum urut. Nah, untuk median tadi kita ingat median adalah nilai tengah yang sudah diurutkan. Nah, ini kan angkanya masih semrawut atau amburadul. Mari kita urutkan terlebih dahulu teman-teman. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat dari yang terkecil yaitu ada angka 52, 54, 56, 70, 73, 80, 85. Nah, sudah kita urut. Kalau sudah urut begini, langsung saja kita tarik bagi. Kita bagi sama besar, yaitu di sini ada angka 52, 54, 56, dan yang kanan ada 73, 80 sama 85. Nah, kita langsung tarik kesimpulan bahwa nilai tengahnya ada di angka 70. Nah, begitu. Di sini kan ada itu kan semua contoh dari angka data yang ganjil. Nah, bagaimana dengan angka data yang genap? Nah, itu semua langsung kita contohkan. Di sini ada nilai 4,6, 8, dan 10. Itu kan sudah urut semua dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kan datanya genap semua. Langsung saja kita urutkan seperti tadi, yaitu bukan diurutkan ya, dibagi sama besar, yaitu di sini ada angka 4, 6 sama 8 dan 10. Nah, untuk mengetahui mediannya gimana? Nah, di sini kita langsung tarik nilai tengahnya. Ada 6 dan 8. Nah, kita ambil itu 6 yang kita langsung ambil angka 6 dan 8-nya. Jadi, rumusnya yaitu median sama dengan nilai tengah tadi atau 6 plus 8 itu sama 6 tambah 8 itu sama dengan 14, terus dibagi 2 sama dengan 7. Nah, bagaimana kalau datanya itu sendiri banyak? Nah, langsung saja kita ulas mengenai contoh data median atau nilai tengah yang banyak dan termasuk data genap. Nah, di sini ada sekumpulan angka 3, 4, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Nah, kita urutkan terlebih dahulu seperti apa yang dideskripsikan oleh median atau nilai tengah. Kita urutkan dari yang terkecil. Nah, di sini kan sudah urut dari angka yang terkecil dari 3 sampai yang terbesar yaitu 8. Nah, kalau sudah itu langsung saja kita tarik kesimpulan mengenai ini tadi, yaitu kita bagi sama besar, yaitu 3, 4, 4, 4 sampai 4. Itu terus yang kanan ada 6, 6, 8, 8. Nah, nilai tengah dari pembagian sama besar tadi yaitu ada 4 sama 6. Kita tarik dan kita masukkan ke rumusnya tadi, ada median sama dengan 4 plus 6 dibagi 2. 4 plus 6 sama dengan berapa? 10 ya. Terus dibagi 2 sama dengan 5. Nah, itu semua untuk data median, nilai tengah atau nilai tengah untuk data kelompok, untuk data tunggal. Nah, bagaimana untuk data yang dan bagaimana untuk data yang itu data
kelompok, ya langsung saja kita contohkan. Di sini ada median nilai tengah atau data interval. Kita uraikan dahulu rumusnya, yaitu sama dengan ini. Di bawah ini ada rumus untuk median untuk data kelompok, yaitu ME sama dengan BB plus P dikali buka kurung setengah N dikurangi F tutup kurung dibagi F tutup kurung. Nah, teman-teman mungkin masih bingung mengenai rumus tadi. Nah, antisipasinya agar tidak bingung yaitu kita terangkan satu persatu. Mulai dari ME. ME itu sama dengan median. Terus BB sama dengan batas bawah kelas median. P di sini panjang kelas interval. N di sini ialah banyaknya data. Terus F di sini jumlah frekuensi sebelum kelas median. F kecil di sini ialah frekuensi kelas median. Agar tidak bingung, langsung saja kita menuju ke contohnya. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan mengenai median atau nilai tengah untuk data kelompok atau interval. Di sini ada contoh data kelompok, yaitu interval nilai frekuensi kumulatif. Tidak usah, ini sama seperti data yang ada di atas tadi, tetapi tidak usah nilai tengah, langsung frekuensi kumulatif. Langsung saja kita menghitung total frekuensi. Di sini total frekuensi ada 7 ditambah 6 ditambah 9 sampai seterusnya, yaitu ditambah 3 sama dengan 55. Nah, sudah ketemu kan total frekuensinya? Sesudah itu, kalau sudah ketemu total frekuensinya, mari kita mencari frekuensi kumulatif. Dengan cara gimana? Frekuensi kumulatif yaitu dengan cara frekuensi ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya. Yaitu 7, di sini kan ada 7. Frekuensi kelas yang pertama yaitu ada 7 dan 7. Frekuensi kelas sebelumnya itu ada 6 ditambah 7 sama dengan 13. Frekuensi kelas yang ketiga ada 9 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 22. Frekuensi selanjutnya yaitu kelas 4, yaitu ada 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 32 dan seterusnya sampai 3 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 55. Perlu diingat, untuk total frekuensi dan frekuensi kumulatif yang kita hitung tadi harus sama. Jumlahnya yaitu yang terakhir adalah 55. Kalau sudah mencari frekuensi kumulatif, langsung saja kita menghitung letak kelas median dengan cara menghitung setengah N. Rumusnya yaitu tadi kan ada median sama dengan BB ditambah P dikali buka kurung setengah N dikurangi F dibagi F tutup kurung. Nah, di sini ada setengah N, untuk menghitung setengah N sama dengan setengah dikali banyaknya data. Di sini ada banyaknya data 55, langsung kita masukkan saja, yaitu setengah dikali 55 sama dengan 27,5. Setelah setengah N ketemu, langsung saja kita masukkan apa yang diperlukan pada rumus median tadi, yaitu ME sama dengan batas bawah. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu dari kelas mediannya. Kelas mediannya kan tadi sudah ketemu dari 27,5. Bagaimana untuk mencari kelas median? Dengan cara ini kita urutkan dari frekuensi kumulatif. Kalau ini ada data 1 sampai 7, itu untuk kelas yang pertama. Kelas kedua yaitu 1 sampai 13. Kelas ketiga yaitu ada 1 sampai 22. Nah, ini ya kita yang cari-cari yaitu kelas 1 sampai 32. Kan di sini kelas mediannya 27,5. Kita langsung cari di kelas keempat yaitu 1 sampai 32.
Nah, ini yang dinamakan kelas median. Kalau sudah ketemu semua, langsung saja kita masukkan pada rumusnya tadi, yaitu ME sama dengan BB ditambah P dikali setengah N dikurangi F dibagi F tutup kurung, yaitu ME sama dengan batas bawahnya dari kelas median tadi yaitu 61. 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5 ditambah P, yaitu P tadi panjang kelas interval. Di sini ada 7. Maaf, sorry. Ya, ada 7. Kelas interval, panjang kelas intervalnya ada 7. Jadi ME sama dengan 60,5 ditambah 7 dikali 5 dikali 27,5, yaitu yang setengah N tadi dikurangi F. F itu adalah F besar, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Yaitu kita menemukan ada di sini nilainya yaitu 22. Langsung saja kita masukkan 27,5 dikurangi 22 dibagi dengan F kecil. F kecil kita lihat di sini adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya ialah 32. Langsung saja dibagi 32. Sama dengan median sama dengan 60,5 ditambah 7 dikalikan 27,5 dikurangi 22 sama dengan 5,5 dibagi 32. Selanjutnya itu median sama dengan 60,5 ditambah 7 tadi kan 5,5 dibagi 32 sama dengan 0,171 tutup kurung. Median sama dengan 60,5. Yang atasnya tadi dikalikan terlebih dahulu, yaitu 7 dikalikan 0,171 sama dengan di sini sama dengan 1,197. Jadinya median sama dengan 60,5 ditambah 1,197 sama dengan 69,69. Median sama dengan 61,697 yang kita bulatkan menjadi 61,7. Nah, itu semua rumus untuk mencari median nilai tengah data kelompok atau interval. Perlu diingat kembali teman-teman untuk mencari median untuk kelompok ini tadi, yaitu menghitung total frekuensi terlebih dahulu, terus mencari frekuensi kumulatif dengan cara frekuensi ditambah frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13 gitu. Ini kan sudah 7, jadinya 7 langsung ditulis di frekuensi kumulatifnya 7. 6 ditambah 7 9 sama dengan 13. 9 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya. Sudah menentukan frekuensi kumulatif tadi, langsung kita tentukan kelas median dengan cara menghitung setengah N. Kalau setengah N-nya sudah ketemu, selanjutnya menghitung rumus median tadi. Begitu. Nah, oke, baik. Selanjutnya itu ada modus atau nilai tengah. Modus atau nilai terbanyak. Nilai yang paling banyak muncul pada data yang telah diurutkan. Langsung saja kita di sini ada contoh untuk data tunggal 1, 3, 3, 5. Nah, di sini nilai yang paling banyak muncul ialah 3 dan 3. Terus di sini ada lagi yang agak banyakkan angkanya 1, 1, 2, 2, dan 3. Nah, di sini kalau semisal banyaknya modus yang muncul seperti halnya 1, 1, 2, 2, di sini kan ada 2 angka yang banyak muncul. Jadi modusnya sama dengan 1 dan 2. Nah, gitu. Di sini ada lagi contoh yang agak banyakkan ya angkanya dari angka 17, 17, 17, 18, 18, dan 19 sama dengan modus yang paling banyak muncul ialah nilai 17. Jadinya modusnya sama dengan 17. Itu tadi untuk modus nilai untuk modus data tunggal. Nah, bagaimana untuk modus data kelompok atau data interval? Nah, kita contohkan langsung contoh data untuk kelompok interval.
Nah, ini ada tabel sama seperti yang tadi, sama seperti median dan min. Ini ada data interval, nilai sama frekuensi. Kita langsung saja menuju ke. Nah, ini rumus untuk menentukan modus nilai terbanyak pada data kelompok. Modus ialah nilai yang paling banyak muncul pada data yang telah diurutkan. Nah, itu tadi kan kita sudah contohkan, sudah dari ini data yang sudah diurutkan dan paling banyak muncul. Di sini kita langsung saja mengenai modus pada kelompok interval. Rumusnya yaitu modus sama dengan BB ditambah B dikali F1 dibagi F1 plus F2 tutup kurung, yaitu keterangannya MO sama dengan modus, BB sama dengan batas bawah kelas modus, B sama dengan panjang kelas interval, F1 sama dengan frekuensi kelas dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, F2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Nah, agar tidak bingung langsung saja kita menuju ke rumusnya, ke contohnya maksudnya. Di sini ada frekuensi kelas modus yang paling banyak. Kita langsung pilih saja yang paling banyak frekuensinya. Di sini ada kelas berapa ini? Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada kelas kelima yaitu dengan perolehan data 15. Nah, ini yang dinamakan kelas modus. Kenapa kok dinamakan kelas modus? Karena kelas modus tadi kita ingat adalah nilai terbanyak di sini. Pada tabel di sini nilai terbanyaknya ada di kelas 5 yaitu 15. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu modus sama dengan BB ditambah B dikali F1 dibagi F1 plus F2 tutup kurung, yaitu modus sama dengan BB ini tadi batas bawah kelas modusnya ada 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5 ditambah 7 ditambah P yaitu panjang kelas interval. Kita lihat kelasnya ada panjang kelasnya ada 7, terus dikalikan 5 dikalikan F1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Di sini kan ada 15 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya yaitu dikurangi 10 sama dengan 5 dibagi 5 frekuensi F1-nya 5 ditambah F2 di sini kita lihat frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Yaitu frekuensi kelas setelahnya di sini ada, kita lihat lagi di tabelnya, yaitu ada 15. 10 dikurangi 15 sama dengan 10 dikurangi 15 sama dengan 10. Terus langsung mohon maaf. Di sini ada kelas setelahnya yaitu 15 dikurangi 5. Jadinya 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Terus kalau sudah dihitung tadi yaitu ketemu modus sama dengan 67,5 ditambah 7 dikalikan 5 dibagi 15 sama dengan modus sama dengan 67,5 ditambah 7 dikalikan 0,3 sama dengan dikalikan terlebih dahulu yaitu 7 dikalikan 0,3 sama dengan 2,1. Jadi sama dengan modus sama dengan 67,5 ditambah 2,1 sama dengan 69,6. Nah, itu semua untuk data ukuran pemusatan data. Selanjutnya kita masuk pada pengertian ukuran letak data. Ukuran letak data di sini ada ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Di sini ada 3 bagian yaitu kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja kita ketahui mengenai pengertian kuartil. Kuartil ialah jika sumber dalam dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Adapun persentil adalah bilangan pembagian yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari
bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.